Tapi Bayu masih terus berpikir tentang korban yang harus ia serahkan. Waktu memang masih panjang, masih banyak kesempatan untuk Bayu bertindak. Tapi apa yang dapat ia perbuat? Lari dengan menyudahi menjual sate gagak. Bayu ingat kata-kata Anggada. Mungkin pedagang itu sudah kaya, atau memang sudah mati. Oh, jadi inikah konsekuensi dari perbuatan menjual sate gagak? Gumam Bayu. Permintaan yang berbau ancaman dari Anggada, makhluk tinggi besar penguasa alas kecil itu, tentu saja membuat Bayu harus berpikir keras. Sebab yang awalnya ia anggap sebagai pertolongan untuk mendapatkan uang hanyalah keajaiban dari makhluk-makhluk siluman jin itu, kuntilanak, genderuwo, dan bapak si tuyul belaka. Tapi semua itu adalah tipu daya atau perangkap mereka untuk menjerat Bayu. Dan Bayu tidak bisa lepas dari perangkap tersebut. Anggada, bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi permintaan kamu untuk menyerahkan orang tuaku atau familiku sebagai korban? Dengan lantang, Bayu berani bertanya. Anggada pun menyeringai, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam di kedua sudut bibirnya. Mungkin darah dan daging kau lebih manis dan segar, jawab Anggada, seolah tak ada pilihan lain. Maksudku, bagaimana jika korban dari keluargaku aku tukar dengan orang yang tidak mempunyai pertalian darah denganku? Tanya Bayu. Aku belum bisa memutuskannya, tapi jika kau mau menggantinya, mungkin bisa juga dengan menukarnya dengan 2 nyawa. Apa? 2 nyawa? Tanya Bayu, semakin membuatnya panik. 2 nyawa sekaligus? Mana mungkin aku bisa menebus 2 kepala manusia sekaligus? Lagi pula aku belum pernah menjadi pembunuh, jawab Bayu. Kau tidak perlu membunuh dengan tanganmu sendiri. Cukup kau hantar orang itu dan tinggalkan dia di tempat ini. Maka semua teman-temanku lah yang akan mengeksekusinya, ucapnya. Bayu seperti mendapat keringanan beban. Dia tidak harus menyembelih orang dengan tangannya sendiri. Berarti dia hanya harus bisa mengajak 2 orang calon korban dengan cara memperdayai atau menjebaknya. Tentu saja dengan umpan. Pembangunan rumah Bayu yang ternyata bukan sekedar rumah biasa, ternyata cukup menyita perhatian dari warga sekitar kampungnya. Pasalnya bangunan itu bertingkat dan terlihat dari strukturnya bakalan mewah. Dan kabar tentang Bayu mendapat kemenangan togel pun mereka percayai. Bahkan ada yang lebih parah lagi, menganggap kalau Bayu termasuk orang pintar yang dapat melihat angka secara batin. Sungguh suatu pendapat yang gila. Maka tidaklah heran kalau rumah kontrakan Bayu sering kedatangan tamu dengan tujuan untuk bertanya tentang nomor judi tersebut. Bayu tertawa dalam hati, sebab ternyata gurauan yang ia lontarkan dianggap suatu hal yang benar. Dengan beberapa orang, Bayu mengaku jika ia mungkin hanya beruntung saja. Namun ketika ia melihat ada 2 orang yang menarik perhatian hatinya, maka Bayu seperti mendapatkan angin segar untuk mendapatkan calon korban yang akan ia jadikan sebagai tumbal demi untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Bayu harus mengenyampingkan tujuh tentang kemanusiaan. Pembangunan rumahnya pun belum jadi sepenuhnya dan masih membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi untuk segala perabotan rumah tangga, semua harus baru. Mas, seandainya rumah baru kita sudah rampung dan kita tinggal di sana, rasanya janggal kalau rumah semewah itu tidak ada sebuah mobil pun sebagai pelengkapnya, kata istrinya dengan manja. Jadi maksud kamu ingin punya mobil? Ucap Bayu. Iya mas, menyesuaikan keadaan serta kebutuhan tuntutan zaman. Iya, akan aku pikirkan nanti. Jangan cuma dipikir mas, harus bisa, ucap istrinya. Bayu memandangi istrinya dengan rasa sayang. Perempuan itu begitu setianya mendampingi hidupnya walau dalam keadaan susah. Dan mungkin inilah saatnya bagi Bayu untuk memanjakan istrinya yang telah memberinya 2 putri cantik, buah cinta mereka. Bayu memeluk istrinya serta mengecup keningnya. Baiklah, akan aku usahakan secepatnya, ucap Bayu kepada istrinya. Kamu memang suami yang terhebat yang aku miliki mas. Amira dan Jannah pasti akan dengan bahagia, kata istrinya sambil membalas pelukan suaminya. Nah itu kan, kebutuhan makin bertambah, sementara persediaan uangku semakin menipis mas. Sedangkan Rahayu tak mau menjual perhiasan emas pemberian Anggada yang memang emas murni dan berbentuk unik. Bayu kembali tenggelam dalam alam pikirannya. Bayangan sebuah mobil mewah yang menjadi pelengkap rumah megahnya itu bermain di matanya.
Ia tersenyum sendiri, mengingat beberapa bulan yang lalu hidupnya benar-benar berada di bawah garis dari kata miskin. Hutang di sana-sini hingga menumpuk. Kerja pun dia pun jarang. Sekalipun bekerja, upahnya hanya cukup untuk mendadak beli kebutuhan dapur saja. Sedangkan kedua anaknya tak bisa ia penuhi. Bayu sering sedih hingga menitikan air matanya. Namun sekarang, setelah ia hidup dengan penuh gelimang harta, ia harus menerima cobaan yang sangat besar. Bukan sekedar cobaan, melainkan sebuah ancaman tentang kehidupannya sendiri. Malam Kamis, tepat pukul 9 malam, kedua lelaki yang sudah berjanji akan datang ke rumah Bayu ternyata memang tepat waktu. Bayu menyambut mereka dengan senyum lebar. Ia juga menjamu mereka dengan kopi dan panganan yang serba enak, yang langsung disambut baik dengan penuh sukacita. Sekali lagi aku tanya, apa kalian serius dalam hal ini? Tanya Bayu pada kedua orang tersebut. Kalau yang menyangkut masalah uang, tentu saja kami tidak pernah main-main, jawabnya. Tapi begini, untuk kali yang pertama ini, kalian mungkin hanya mendapat hadiah kedua saja. Ya kira-kira 300 jutaan per orang. Tapi nanti setelah malam Jumat yang akan datang, kalian akan mendapatkan hadiah pertama sebesar 1 miliar. Apa yang akan lakukan jika mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Bayu menatap kedua lelaki di hadapannya. Kalau saya jelas ingin meniru Mas Bayu. Saya ingin membangun rumah saya yang sudah reot dan membangun rumah mewah, jawab salah seorang dari mereka. Kalau saya mungkin akan menikah lagi. Saya kan sudah lama menduda, ditinggal kabur oleh istri gara-gara saya malas bekerja dan hobinya masang nomor togel. Dengan uang sebanyak itu, saya bisa mendapatkan seorang gadis yang masih ABG, ucap yang lainnya. Setelah ngobrol ngelantur, akhirnya pembicaraan pun kembali pada pokok masalah. Tapi apakah Mas Bayu ini bersungguh-sungguh berniat membantu kami untuk menghilangkan keraguan kalian berdua? Bayu mengambil sebuah tas kulit yang berukuran sedang yang terletak di sampingnya. Ia memperlihatkan kepada kedua temannya akan isi tas yang ternyata tumpukan uang. Bayu memberikan uang sebanyak 600 juta yang ia bagikan kepada kedua lelaki yang membelalakan matanya seakan tidak percaya. Aku akan memberi hadiah uang ini sebelum angka-angka itu keluar, agar kalian tidak ragu lagi akan kemampuanku. Nah, ini ambillah, lalu pulanglah kalian. Dan ingat, besok malam pukul 11:30, kalian harus sudah sampai di tembok merah dekat area pemakaman itu. Jika kalian tidak datang atau ingkar janji, maka jangan menyesal jika aku datang membawa sesuatu buat kalian. Kalian paham? Ucap Bayu, serta berkata tegas dengan mengancam mereka berdua. Kedua lelaki itu pergi meninggalkan rumah Bayu dengan sangat gembira. Mereka tidak menyangka jika Bayu begitu baik, sehingga rela memberikan uangnya lebih dulu, sementara nomor yang akan mereka pasang baru besok akan dilaksanakan. Iya, nomor yang menurut Bayu tidak akan meleset dan jitu itu akan keluar pada tengah malam Jumat besok. Tapi yang membuat saya heran, kenapa Bayu menyuruh kita besok datang ke tembok merah itu yang dekat pekuburan? Kalau dia memang bisa menerawang angka itu, kenapa tidak di rumahnya saja? Kata Sarjo yang merasa ada yang aneh pada sikap Bayu. Mungkin di dalam sana dia bisa melihat yang kita tidak bisa melihatnya. Memang sepertinya tempat di dalam tembok itu angker. Saya sejak kecil belum pernah masuk ke dalam sana. Jangankan untuk masuk, mengambil buah mangga yang jatuh saja di dekat pintu gerbang itu, saya pun tidak berani, ucap yang lain. Kita jangan berpikir yang buruk dulu. Pikirkan saja uang yang ada di tangan kita. Nah, itu bukti kalau Bayu memang mau menolong kita. Mereka pun melanjutkan untuk bergegas pulang ke rumah masing-masing. Bayu untuk sementara bisa bernapas dan lega. Ancaman kematian dari Anggada bisa tertunda oleh calon korban yang sudah di depan mata. Ia yakin jika nantinya Anggada akan memberinya imbalan lebih banyak dibandingkan dia saat berkorban seekor domba. Tepat pukul 11:30, Bayu yang sudah menunggu di luar tembok melihat kedua lelaki itu datang menepati janjinya. Bayu tersenyum puas, karena inilah jalan uang yang akan terus mengalir. Ternyata kalian berdua tepat waktu. Mari kita masuk sekarang, ajak Bayu. Tapi kenapa kita harus ke tempat angker seperti ini? Tanya seorang dari kedua lelaki tersebut. Karena disinilah kalian akan melihat suatu keajaiban. Kalian akan melihat barisan angka yang bersinar di sebuah batang pohon yang seperti meja. Ayo kita masuk, dan tak usah banyak tanya lagi, nanti kita terlambat, ucap Bayu. Ketiga orang itu masuk dan mengambil posisi bersila di dekat sebuah dahan pohon yang tumbang dan dijadikan untuk meja persembahan. Anggada, aku datang membawa kedua temanku.
Tiba-tiba, Bayu berseru memanggil makhluk penghuni hutan kecil itu. Kedua orang lelaki tadi mendengar Bayu yang berteriak menyambut nama Anggada. Mereka pun heran. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang, menggoyang-goyangkan pohon yang besar, seakan hendak menumbangkannya. Kedua lelaki itu semakin ketakutan saat pendengaran mereka menangkap sebuah suara. Bagus, bagus. Kau memang selalu menepati janjimu. Disusul meluncurnya makhluk hitam tinggi besar dari atas pohon. Kedua lelaki itu bersinggut untuk mundur, namun tubuhnya sudah terasa kaku. Makhluk yang bernama Anggada mendekati kedua orang tersebut. Hidungnya yang besar mengendus-endus dan itu semakin membuat mereka takut setengah mati. Sudah cukup umur, baunya pun kurang sedap, kata Anggada, membuat kedua orang itu tidak mengerti. Bayu, kita pergi saja dari tempat ini, kata salah seorang dari mereka. Pergi? Bukankah kalian sudah menerima uang itu? Sebaiknya ikuti saja apa yang dikatakan makhluk itu, balas Bayu dengan sikap dingin. Bayu, tapi saya takut. Bukankah kalian ingin kaya? Kalian ingin percaya kalau aku mengatakan hal yang sebenarnya? Sebentar lagi, kalian akan melihat hal yang aneh. Kalian akan melihat deretan angka yang keluar dari meja itu dengan cahaya yang indah. Nah, itulah nomor togel yang keluar besok. Sebentar lagi, kalian akan menjadi orang kaya, lanjut Bayu tertawa tanpa perasaan bersalah. Nah, sekarang, letakkan kepala kalian pada meja itu dengan memejamkan mata kalian, perintah Anggada. Dan kedua orang tadi memang sepertinya tidak punya pilihan selain mengikuti perintah makhluk tersebut. Kedua lelaki tersebut sama sekali tidak tahu kalau saat itu ada satu makhluk tinggi besar dan berkepala gundul dengan membawa kapak besar. Makhluk itu menyeringai ketika mendengar perintah dari Anggada. Habisi mereka, habisi mereka. Kapak di tangan setan gundul itu berkelebat begitu cepat dan terdengar teriakan kedua lelaki itu secara bersamaan. Jeritan melengking yang terdengar begitu mengerikan. Jeritan itu terdengar hanya sesaat. Setelah itu, mereka terkulai dengan kepala terputus dan jatuh di dekat meja dari batang pohon itu. Bayu memandangi tubuh orang yang pernah bekerja di rumahnya sebagai tukang, yang kini sudah menjadi mayat. Darah yang menyembur dari leher keduanya menjadi minuman segar bagi Anggada dan semua anak buahnya. Seiring berjalannya waktu, pembangunan rumah Bayu pun telah selesai secara keseluruhan. Istrinya sudah tak sabar ingin melihat sebuah mobil mengisi halaman rumahnya yang luas. Bayu tak bisa menolaknya. Ia pun mengajak istrinya dan kedua anaknya ke sebuah showroom untuk melihat jenis mobil yang menjadi keinginan istrinya. Keluarga Bayu sekarang adalah sebuah keluarga yang tidak lagi dipandang sebelah mata oleh para tetangganya. Namun mereka masih bertanya-tanya tentang apa pekerjaan Bayu sebenarnya. Saya ini kerja serabutan, Mas. Hanya begitu saya sering masang nomor togel dan dapat hadiah. Saya jadi kecanduan. Terkadang 1 minggu sekali saya mendapatkan, walaupun hanya buntutnya saja. Saya terus belajar memahami bagaimana pemecahan nomor kemarin bisa berganti pada hari berikutnya. Begitu kata Bayu menerangkan. Alasan yang diungkapkan Bayu kepada para tetangga dekatnya sempat menjadi cemoohan. Mereka menyindir bahwa mengharapkan mendapat kemenangan dalam berjudi itu tidaklah baik. Uang hasilnya pun tidak akan berkah. Namun sebagian yang lain memuji Bayu kalau ternyata judi bisa membuatnya kaya. Namun mereka tidak tahu bagaimana perasaan Bayu saat itu. Pikiran Bayu yang diselimuti perasaan takut yang begitu kuat mencengkeram batinnya itu sudah cukup menyiksanya. Bayu membayangkan jika ia harus memberikan korbannya nanti adalah saudara yang masih ada pertalian darah dengannya. Satu demi satu wajah keluarga atau familinya hadir di pelupuk matanya. Wajah-wajah orang yang pernah menyayangi dirinya sejak ia masih kanak-kanak. Kakeknya yang sudah renta, yang kini sudah tidak dapat melakukan aktivitas lagi. Atau pamannya yang dengan gigih memperjuangkan nasibnya di luar Jawa demi untuk keluarga. Atau ayahnya sendiri. Tidak, dia tidak bisa melakukan itu. Atau pilihan terakhirnya adalah dirinya sendiri yang akan dijadikan tumbal. Bayu benar-benar tidak menyangka semua akan berakhir seperti ini. Ia sama sekali tidak memahami jika perangkap Anggada sangat halus dan licik. Ternyata sate gagak hanyalah sebuah alasan saja demi untuk mendapatkan korban yang sesungguhnya. Itu pun tidak menjadi soal jika tumbal bisa siapa saja, bukan keluarga sendiri. Ingat Bayu, malam Jumat nanti adalah batas akhir perjanjian kau dengan aku. Kau harus bisa menentukan pilihanmu sendiri. Dan perlu kau ingat,
bahwa aku tidak menerima korban manusia yang berjenis wanita atau laki-laki yang sudah rentah. Pilih keluargamu yang masih segar agar kesaktianku segera pulih dan kau semakin kaya, kata Anggada masih terngiang di telinga Bayu. Bagaimana jika aku kabur saja ke tempat yang jauh, yang mungkin siluman itu tidak akan tahu keberadaanku? Bukankah makhluk itu mengatakan tidak bisa kemana-mana setelah dikurung oleh sang pangeran? Begitu pikir Bayu. Lagi pula, dia tidak akan mengambil istri dan anak-anakku karena mereka semua perempuan. Tapi benarkah demikian? Bayu memang menemukan jalan buntu, sebab Anggada, makhluk siluman si penguasa hutan kecil itu, tak bisa lagi diajak negosiasi. Ia kekeh untuk meminta tumbal dari keluarga Bayu sendiri. Bayu akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk pergi keluar Jawa dengan alasan mencari burung gagak agar bisa mendapatkan suplai dari orang-orang di sana. Sebagai seorang istri, Rahayu tentu saja hanya memberinya izin, toh semua demi untuk keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Bayu yang sudah menyiapkan diri untuk kabur dari rumah untuk menghindari Anggada, ternyata sama sekali cara berpikirnya salah. Sebab setelah ia melangkah meninggalkan rumahnya, ia bukan pergi ke jalan raya mencari angkutan umum atau ojek untuk segera keluar dari kampungnya malam itu juga. Namun Bayu ternyata memasuki tembok bata merah yang biasa ia kunjungi untuk berjualan sate gagak. Bayu sendiri merasa heran, kenapa justru ia datang ke tempat ini yang berarti menyerahkan dirinya pada sang penguasa lahan itu. Apa kau bingung, Bayu? Tiba-tiba Anggada sudah berada di dekatnya. Kedatangannya tidak ia dengar sama sekali. Kau kemana, Bayu? Berpakaian rapi, membawa tas berisi pakaian dan uang. Apa kau akan mengadakan perjalanan jauh? Atau kau memang berniat lari dari tanggung jawabmu? Kau pikir semudah itu? Setiap denyut nadimu, setiap tarikan nafasmu itu sudah terbaca olehku, lanjut Anggada dengan geram. Anggada menatap tajam wajah Bayu, mengendus-endus dengan hidungnya yang memiliki lubang besar. Bayu merasakan betapa bau mulut makhluk itu seperti bau bangkai. Anggada menggosok-gosok taring-taringnya dengan jari-jari yang memiliki kuku panjang, hitam menjijikan. Bau aroma tubuhmu memang sudah tidak aku ragukan lagi. Tubuhmu harum, Bayu. Mungkin darahmu sangatlah manis. Aku ingin menikmatinya sendirian. Tapi tidak. Semua rakyatku dan para penghuni tempat ini akan aku berikan juga, walau dalam porsi yang sedikit saja. Bagian isi kepalamu adalah panganan yang paling nikmat. Tapi aku tidak ingin buru-buru mengakhiri hidupmu, Bayu. Aku masih bisa memberikan tawaran terakhir buatmu, ucap Anggada. Itu apa? Bawa orang tuamu ke tempat ini besok. Apa kau sanggup? Anggada masih memberi peluang hidup untuk Bayu. Tidak mungkin ia akan menyerahkan orang tuanya sendiri, orang yang telah begitu berjasa, orang yang telah banyak mengajari arti hidup, dan orang yang telah membuat dirinya lahir ke dunia ini. Bayu tidak mungkin sanggup untuk berbuat sekejam itu. Sedari kecil hingga sekarang, ia belum bisa membalas budi kebaikan sang ayah. Haruskah ia membalasnya dengan menumpahkan darahnya? Bayu tak dapat berkata apa-apa lagi. Percuma saja ia mendebat Anggada yang sudah membuat keputusan yang terakhir kali. Namun, kemana ia harus pergi untuk pulang ke rumah? Itu tidak mungkin, sebab dia sudah mengatakan akan pergi jauh. Hanya satu pilihan Bayu, ia harus pulang ke rumah orang tuanya yang sudah begitu lama tidak ia temui. Seharusnya ia mengunjungi kedua orang tuanya bersama istri dan anak-anaknya. Mereka juga sudah kangen untuk bertemu dengan kedua orang tua itu. Tapi ini dalam suasana lain, suasana yang mengharuskan dia datang sendirian. Dan dengan bis malam, Bayu menuju kampung tempat kelahirannya. Kok kamu pulang sendirian, Bayu? Kenapa istri dan cucuku tidak kamu bawa? Sambut ibunya ketika melihat Bayu masuk pekarangan rumah sederhana itu. Iya bu, aku pulang dari Surabaya, kerja di sana. Jadi pulang mampir dulu ke ibu dan ayah, jawab Bayu sembari mengeluarkan uang yang ia berikan kepada ibunya. Mata ibunya yang memang belum rabun melihat uang sebanyak itu langsung melotot. Bayu, untuk apa uang sebanyak ini? Ibu sama sekali tidak mengharapkannya. Anakku, ibu sudah merasa bahagia jika kamu bersama istri dan keluarga kamu bahagia. Lagi pula, ibu tidak percaya kalau kamu kerja dan mendapat uang sebanyak ini. Kamu jujur sama ibu, kamu dapat uang dari mana? Pertanyaan ibunya memang cukup beralasan. Berapa gaji seorang kuli bangunan per hari? Dan ini uang yang jumlahnya tidak sedikit.
Lagi pula, seandainya ini memang hasil kerja kamu, ibu tidak berhak menerimanya. Uang ini milik Rahayu, istri kamu. Sambung ibunya. Ibu, ini uang aku. Jujur saja, aku memang kerja. Namun, aku menang judi. Dan kapan lagi aku bisa membalas budi ibu dan ayah? Terimalah, Bu. Mungkin inilah jalan rezeki untuk aku, balas Bayu sambil merayu ibunya agar mau menerima uang itu. Sebenarnya, ibu berat menerima uang sebanyak ini, apalagi hasil dari judi. Tapi seperti yang kamu katakan tadi, mungkin inilah jalan rezekimu. Ya sudah, kamu beristirahat saja sambil menunggu ayah kamu pulang makan siang nanti. Iya Bu, aku juga lelah, jawab Bayu. Bayu masuk ke dalam rumah, kemudian membaringkan tubuhnya di dalam kamarnya. Menjelang sore, ayah Bayu pun pulang dari tempat bekerjanya. Bayu tidak tega melihat orang setua ayahnya masih harus membanting tulang dan memeras keringat. Perasaan sayang terhadap sang ayah ingin ia limpahkan dalam bentuk pemberian yang mungkin dapat merubah nasib kehidupan kedua orang tuanya. Ayah tidak berharap banyak dari kamu. Kami sebagai orang tua sungguh sangat senang jika melihat kalian hidup bahagia. Tapi seperti kamu tidak berniat untuk pulang ke rumah ini. Apakah kamu sedang ada masalah dengan istri kamu? Tanya sang ayah. Bayu pun menggeleng. Sebenarnya, ia ingin mengatakan hal yang sebenarnya sedang terjadi dengan dirinya. Aku sedang menghadapi masalah yang sangat berat ya. Akhirnya, Bayu tidak tahan untuk mengatakannya. Masalah berat macam apa? Tanya ayahnya. Aku berurusan dengan makhluk gaib ya, jawab Bayu. Apa? Makhluk gaib? Coba kamu ceritakan secara jelas. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Semua pasti ada jalan keluarnya, jawab ayahnya. Akhirnya, Bayu menceritakan apa yang sudah dan tengah ia alami. Ayah Bayu hanya termenung setelah mendengar cerita yang sangat mengerikan. Dan orang tua itu memandangi wajah anaknya dengan tatapan welas asih. Kenapa kamu tidak datang kemarin atau sebelum hari ini? Ini sudah sangat mepet. Kemana ayah harus meminta pertolongan? Komentar ayahnya seakan putus asa. Sudahlah ayah, aku sudah bersiap menanggung akibat dari perbuatanku. Ini mungkin sudah menjadi takdirku. Makanya aku kemari hanya untuk menyampaikan pesan terakhir. Seandainya nanti malam makhluk itu bisa sampai datang ke tempat ini, aku siap menghadapinya ya, ucap Bayu. Ayahnya begitu gemetaran mendengar kalau nanti malam makhluk itu pasti mencarinya. Orang tua mana yang rela kalau nanti malam harus melihat anaknya melawan maut menghadapi makhluk gaib? Ia bersumpah untuk mempertahankan anaknya, sekalipun nyawa tuanya sebagai taruhannya. Begitu pula dengan ibunya, yang baru menyadari kalau uang pemberian dari Bayu adalah hasil dari pesugihan sate gagak. Kedua orang tua itu memeluk Bayu dengan linangan air mata. Mereka sama sekali kalau sang anak harus menghadapi masalah yang rumit dan sulit untuk diatasi. Jangankan melawan makhluk yang dikatakan Bayu adalah siluman raksasa yang bertubuh tinggi besar dan berbulu hitam. Mendengar gambarannya saja nyali mereka sudah ciut. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya sang istri. Bapak belum tahu, Bu. Tapi Bapak akan menghadapi makhluk itu. Bapak tidak rela kalau dia mengambil Bayu, anak kita satu-satunya. Hari pun berganti malam. Kedua orang tua Bayu telah mempersiapkan sesajen dengan harapan makhluk itu tidak jadi mengambil nyawa Bayu, yang mereka tukar dengan berbagai jenis kue, sate, serta kopi pahit. Selayaknya mereka mengadakan sesaji di kampung mereka. Tapi bukan cuma itu. Ayahnya Bayu juga mengambil benda pusaka pemberian turun-temurun dari almarhum kakek buyutnya yang ia simpan di dalam kotak kayu jati sejak puluhan tahun lalu. Ia juga tak lupa memberikan wewangian pada keris itu untuk menghidupkan karisma dan kekuatannya kembali. Suasana malam yang seharusnya dipenuhi rasa kegembiraan pertemuan anak dan kedua orang tuanya kini menjadikan suasana malam yang keramat mencekam. Berkali-kali ketiganya menengok ke arah jam yang menempel di dinding. Dengan rasa tegang, suara detak jarum jam seakan terdengar seperti suara bom waktu yang terhitung mundur. Nafas-nafas mereka pun seakan terhenti jika mendengar suara sekecil apapun. Dan waktu pun telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Asap dupa yang semula terlihat seperti kabut tipis saja, tiba-tiba membesar seakan ada yang mengisapnya. Asap hitam itu pun membentuk bayang-bayang hitam yang membuat kedua orang tua Bayu itu semakin ciut, seakan wajah mereka pun terlihat semakin pucat tanpa darah. Dan dari bayangan hitam itu muncul dua sosok makhluk yang teramat besar mengerikan. Agada, sang penguasa hutan kecil tembok bata merah,
mengajak setan gundul yang berkepala plontos licin mengkilap. Kedua orang tua Bayu hanya menunduk. Mereka tidak berani untuk memandang wajah kedua makhluk mengerikan itu. Berbeda dengan Bayu yang sudah mengenal cukup lama makhluk-makhluk yang semula baik ini menjadi jahat, menipu dirinya dengan umpan-umpan manis mereka. Oh, ternyata orang tua Bayu ini cukup baik dalam menyambut kedatangan kita ini, Gundul. Kau lihat, mereka menyediakan kopi pahit dan kue-kue. Itulah orang tua bisa melunakkan hati tamunya. Tapi sayangnya, kami ini bukan tamu yang tak diundang. Tapi kita tidak usah buru-buru. Kita nikmati saja hidangan ini lebih dulu. Lagi pula, Bayu sudah kita temukan, tanya Anggada pada setan gundul. Benar yang mulia, dia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Bahkan di lubang semut sekalipun kita dapat mencium baunya, timpal setan gundul itu. Mereka duduk bersila di hadapan Bayu dan kedua orang tuanya. Setan gundul meletakkan kapak raksasanya yang berkilauan terkena cahaya listrik. Anggada, ampunilah selembar nyawaku ini. Masih bisakah kita berunding lagi? Bayu memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Perundingan sudah habis, Bayu. Mungkin saat ini kau masih punya peluang untuk hidup. Seandainya mau menyerahkan bapakmu ini, jawab Anggada, masih sibuk mengunyah paha ayam dari dalam tumpeng buatan ibunya itu. Itu tidak akan pernah terjadi, Anggada. Aku tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Apa? Durhaka? Kau memang tidak menjadi anak durhaka. Malah kau tahu kalau sebenarnya kau ingin berbakti terhadap orang tuamu. Namun sayang, sifat serakahmu telah membuat buta mata hatimu. Andai saja waktu itu, sebelum aku meminta korban pertama, kau mau berganti menjual sate gagak, kau sudah jelas selamat. Bukankah dari kami telah memberikan uang yang cukup banyak untukmu? Tapi itulah nafsu manusia, seperti minum air laut. Semakin ia minum semakin haus, sehingga perutnya kembung. Uang memang tidak pernah cukup untukmu, Bayu. Kau lupa semua pasti ada konsekuensinya. Mana ada seseorang memberikan sesuatu di luar kewajaran tanpa ada pengharapan timbal baliknya. Begitu juga dengan kami bangsa jin, hantu, dan siluman. Dan kini sudah saatnya kau harus ikut dengan kami dalam wujud utuh atau badan terpisah oleh kampak setan kembar ini. Anggada memberikan dua pilihan untuk Bayu. Mendengar makhluk itu mengancam keselamatan nyawa anaknya, ayah Bayu tentu tidak tinggal diam. Dia tidak rela jika anak satu-satunya harus mati di tangan makhluk-makhluk penghuni neraka ini. Ia menarik keris pusaka yang ia selipkan di pinggang belakangnya. Namun ia merasa kesulitan untuk menjangkau Anggada yang berada di sebelah Bayu. Yang terdekat hanyalah setan gundul yang masih menikmati sisa-sisa hidangan sesajen. Makhluk besar berkepala plontos itu sama sekali tidak menyangka kalau ternyata orang setua Pak Jun itu, nama ayahnya Bayu, masih mampu bergerak cepat. Keris pusaka simpanan Pak Jun ternyata bukan keris sembarangan. Terbukti, begitu keris itu tertanam di perut setan gundul yang buncit itu, makhluk itu pun menjerit setinggi langit. Dari dalam perutnya menyembur cairan hijau yang mungkin darah siluman. Seketika itu juga tubuhnya kejang-kejang seperti orang ayan, dan akhirnya sirna tanpa bekas. Melihat hal itu tentu saja membuat Anggada sangat murka. Ia menepis keris pusaka di tangan Pak Jun dengan tenaga yang sangat dahsyat, membuat lelaki tua itu terpental ke belakang dan membentur tembok hingga tak sadarkan diri. Bayu, bapakmu telah membunuh abdi kesayanganku. Maka sebagai gantinya, dia juga harus ikut bersamaku. Anggada berkata, lalu mendekati tubuh Pak Jun. Tangannya siap menarik kepala lelaki itu. Secepat kilat, Bayu bergerak untuk melindungi sang ayah. Namun, justru tarikan tangan Anggada mengenai kepalanya. Kepala Bayu terlepas dari pangkal lehernya. Urat di lehernya terlihat menyemburkan darah segar. Anggada tidak menyia-nyiakan itu. Ia segera menghisap darah korbannya dengan rasa dahaga yang sangat amat. Hingga dalam sekejap saja, darah di leher Bayu telah habis terhisap oleh Anggada. Setelah memutuskan kepala Bayu, ia kembali memandangi tubuh Pak Jun. Namun, ia menggeleng-gelengkan kepala. Sudah terlalu tua. Mungkin baunya pun sudah apek dan bau tanah, ucap Anggada. Ibunya Bayu sudah pingsan sejak tadi, sejak kedua makhluk itu menampakkan wujudnya. Jadi ia tidak tahu apa yang telah menimpa anak dan suaminya. Beberapa menit kemudian, perempuan itu baru siuman dari pingsannya.
ia terkejut melihat suaminya tergolek di sebelahnya dengan wajah memar. Dan ia baru menjerit setelah melihat banyak tetesan darah di dekatnya. Terlebih ketika ia mencari-cari Bayu yang sudah tidak ada di rumah itu. "Bangun Pak, bangun! Kemana Bayu Pak?" teriaknya histeris, hingga akhirnya Pak Jun pun terbangun. Beberapa kali ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir rasa pening akibat tamparan Anggada. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan istrinya setelah melihat bercak darah di dekat kakinya. "Bayu, maafkan ayah nak. Ayah tidak dapat melindungi kamu." Suara Pak Jun terdengar lirih. Ia menangis terisak sambil memeluk istrinya. Dan istrinya semakin yakin kalau anaknya memang sudah dibawa oleh makhluk itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tangisan mereka memecah kesunyian malam yang sunyi dan dingin, sehingga ada beberapa tetangga dekat rumah mereka berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Pak Rudi, juga yang rumahnya berseberangan dengan Pak Jun, ada di sana. Pak Rudi adalah kandung Pak Jun. "Kakang, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Dan ini darah apa?" tanya Pak Rudi yang seketika itu melihat tetesan darah yang sudah mengering. "Bayu, Bayu," jawab Pak Jun putus asa. "Bayu, saya tidak melihat Bayu. Apa dia pulang? Sekarang di mana anak itu?" Pak Rudi semakin bingung. Setelah agak tenang, barulah Pak Jun bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Apa sate gagak?" tanya keempat orang yang ada di sana. "Iya, semula Bayu tidak menyangka kalau itu adalah pesugihan. Sebab tanpa syarat apapun, hanya saja untuk mencari burung gagak, ia harus pulang pergi sampai keluar kota." Pak Jun mengulang apa yang telah diceritakan Bayu kepadanya. "Apa? Berarti Bayu? Entah bagaimana nasib anak saya sekarang. Sementara anak dan istrinya sama sekali tidak tahu kalau Bayu berada di rumah ini." Pak Jun menjawab dengan beberapa kali mengusap air matanya. "Istri dan anaknya? Berarti Bayu sekarang sudah jadi orang kaya?" seru Pak Rudi di dalam hatinya. Ia tersenyum, seakan menangkap sesuatu hal yang menyenangkan. Keesokan harinya, Pak Rudi ikut bersama Pak Jun beserta istrinya untuk menengok keadaan menantu dan cucu-cucu mereka. Kedatangan ketiga orang tua itu disambut hangat oleh Rahayu dan kedua anaknya, yang langsung bermanja pada kakek neneknya. Sementara Pak Rudi berpikiran lain. Ia memandangi setiap sudut rumah mewah milik Rahayu dengan perasaan takjub. Namun, ia menyeringai seakan menyimpan sesuatu. Apalagi setelah ia melihat sebuah mobil sedan berwarna merah yang menghiasi garasi. Hati laki-laki itu tiba-tiba menjadi panas, seakan darahnya mendidih. "Keponakanku sudah kaya raya, lantas apa semua peninggalannya akan dikuasai istrinya? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Setidaknya aku juga harus mendapat bagian." Pikiran Pak Rudi berkutat tentang kekayaan milik Bayu yang sekarang jatuh dalam kekuasaan Rahayu. Sebab bagi orang tua Bayu, peninggalan Bayu semoga bisa bermanfaat untuk masa depan cucu mereka. Rahayu hanya bisa menangis sesegukan. Ia tidak menyangka akan ditinggal suaminya secepat ini. Apalagi ia tidak bisa melihat jasad lelaki yang telah memberinya 2 orang putri. 10 tahun lebih mereka menjalani hidup berumah tangga. Hidup dalam keadaan serba kekurangan. Namun sekarang, setelah mereka bisa hidup lebih baik, Bayu pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Kedua orang tua Bayu menyarankan agar Rahayu mengundang tetangga dekat untuk mengadakan tahlilan. Namun yang menjadi persoalan apa yang harus mereka katakan jika orang bertanya kenapa Bayu, di mana mayatnya dikuburkan. "Sebaiknya kamu bilang saja pada mereka bahwa Bayu mendadak sakit dan terpaksa dikuburkan di kampungnya," kata Pak Jun memberi saran. "Iya Pak, baiklah. Nanti saya minta tolong Pak RT untuk mengajak keluarga tahlilan," balas Rahayu. Perempuan itu pun terisak dalam pelukan ibu mertuanya. "Kamu pernah mendengar gak kalau Bayu berjualan sate gagak yang katanya tempatnya tidak jauh dari sini?" Mertua perempuan Rahayu mengalihkan pembicaraan. "Tentu saja, setiap hari Mas Bayu membawa burung gagak hasil tangkapannya dan malamnya berjualan di tempat yang menurut aku sangat menyeramkan. Tempatnya itu di sana, di dekat pekuburan umum." Rahayu menceritakan kesehariannya Bayu. Cerita itu terekam dalam benak Pak Rudi. Ia berpura-pura mendengarkan cerita itu dengan serius, bahkan tanpa berkomentar. Untuk apa pakai acara tahlilan segala macam? Untuk ketenangan arwahnya Bayu. Arwahnya tidak akan pernah tenang. Apalagi tubuhnya sampai menjadi makanan para demit. Tapi sate gagak itu sangat menarik buatku.
Lagi-lagi, hati Pak Rudi berkata-kata. Malamnya, banyak warga berdatangan atas ajakan ketua RT setempat untuk tahlilan di rumah Rahayu. Baik sebelum dan sesudah acara tahlilan, banyak di antara mereka yang kasak kusuk saling bisik membicarakan Bayu yang tiba-tiba kaya dalam waktu sebentar saja. Hal itu sempat membuat kedua orang tua Bayu dan Rahayu jengah. Namun mereka pura-pura tidak tahu saja. Rahayu tetap menyibukkan diri mengeluarkan kue-kue untuk hidangan para undangan. Entah apa sudah ada dalam pikiran Pak Rudi. Baru saja 1 minggu terbilang dari kepulangannya dari rumah Rahayu, kini dia sudah datang ke Bali. Rahayu sempat tercengang melihat kedatangan pamannya Bayu. Rahayu sempat berpikir kalau lelaki ini berniat kurang baik. Sebab bisa saja dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, karena tidak ada seorang pun yang akan bisa menolongnya. Namun Rahayu menyambut sang paman itu dengan biasa-biasa saja, menjamunya dan menyuruhnya istirahat di kamar tamu. "Aku kesini hanya sebentar saja, hanya ingin menanyakan hak waris dari Bayu," kata Pak Rudi dengan singkat. Dan itu membuat Rahayu mengernyitkan alisnya. "Apa maksud paman?" tanya Rahayu. "Tidak perlu berpura-pura bodoh, Rahayu. Kekayaan Bayu sedemikian banyak, dan itu wajib untuk kita bagi," ucap pamannya. Apa? Kita?" "Iya, kita. Kamu dan aku, sebab Pak Jun tidak akan mengambil hak Bayu, dan aku sebagai pamannya yang akan mengambil alih soal warisan ini." Tidak, Mas Bayu pasti tidak akan rela memberikan hartanya untuk paman. Sebab paman tidak pernah sedikit pun memperhatikan keadaan kami. Kemana saja paman saat melihat kami hidup sengsara, tanpa uang dan hutang yang menumpuk? Pernahkah paman membantu kami untuk sekedar meminjamkan kami uang? Enggak kan? Paman yang kami anggap hidup berkecukupan ternyata tidak memiliki hati pada kami. Dan sekarang paman mau meminta warisan. Di mana perasaan dan pikiran paman? Jawaban Rahayu tentu saja membuat Pak Rudi tersinggung. "Apapun alasan yang kamu berikan tidak akan mengubah pikiranku. Sekarang aku minta sertifikat rumah ini, biar aku cairkan dan nanti kita bagi 2, termasuk mobil yang ada di garasi," balas Pak Rudi tidak kalah sengit. "Kalau aku tidak mau bagaimana?" tanya Rahayu. "Kamu akan menyesal, Rahayu. Kedua anak kamu yang cantik ini telah menjadi yatim dan mungkin akan menjadi piatu pula," ucap pamannya. Paman mengancam aku?" tanya Rahayu. "Tidak, aku tidak mengancam kamu. Aku sekedar memperingatkan saja," balas Pak Rudi dengan tenang sambil menghisap rokoknya. "Asal paman tahu saja bahwa aku juga masih mempunyai saudara yang akan melindungi aku. Aku tidak hidup sendirian, paman," balas Rahayu dengan sengit. Matanya tajam menatap lelaki yang seharusnya melindungi dirinya sebagai pengganti orang tua Bayu. Ternyata ingin mengangkangi harta peninggalan almarhum. "Rahayu, apa kamu masih punya waktu untuk minta pertolongan mereka? Seandainya sekarang aku meminta dengan paksa, masih bisakah mereka bertemu kamu dalam keadaan sehat-sehat saja? Jika aku melakukan sesuatu yang kurang baik bagimu," ucap Pak Rudi, namun membuat jantung Rahayu semakin berdebar-debar. Rahayu takut jika semua kata lelaki itu akan menjadi kenyataan. Rahayu pergi ke belakang. Ia mengambil sebilah pisau yang nampak tajam berkilat. Kemudian ia selipkan di pinggang belakangnya. Rahayu akan mempertahankan haknya. Ia tidak ingin harta peninggalan suaminya jatuh ke tangan sang paman dari suaminya itu, yang mempunyai watak keras dan serakah. Rahayu memang akan menyerahkan sebagian hartanya pada keluarga Bayu, yang ia wakilkan kepada kedua orang tua Bayu. Namun orang tua itu menolak, karena menurut mereka, harta anaknya adalah hak cucu mereka. Mereka masih memiliki perjalanan hidup yang sangat panjang, masih membutuhkan biaya yang teramat banyak. Dari mana mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka nanti jika bukan dari peninggalan sang ayah? "Bagaimana, Rahayu? Apa kamu sudah berubah pikiran dan mau menyerahkan semua yang aku minta?" tanya Pak Rudi, yang tidak menyangka kalau Rahayu sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Jawabannya, "Aku tidak akan memberikan satu jengkal tanah ini, peninggalan Mas Bayu, kepada orang yang punya rasa malu seperti paman," jawab Rahayu dengan tenang. "Berarti aku harus melakukan tindak kekerasan terlebih dahulu, karena memang kamu perlu untuk aku kasari. Tapi setelah aku perhatikan, aku ingin menikmati tubuh kamu terlebih dahulu sebelum aku menghabisimu." Pak Rudi bangkit dari kursinya. Ia melangkah mendekati Rahayu.
yang sudah memutuskan untuk melawannya. Namun tanpa disangka olehnya, gerakan lelaki itu begitu cepat, yang dengan tiba-tiba sudah menyambar tubuh Rahayu dan menarik tangan perempuan itu ke dalam kamar, sehingga sulit bagi Rahayu untuk mengambil pisau di pinggang belakangnya. Pak Rudi dengan kasar melucuti pakaian Rahayu, dan disinilah perempuan itu mempunyai peluang untuk mencabut pisau dari pinggang belakangnya, yang langsung ia arahkan pada perut lelaki yang sudah dipenuhi nafsu birahi itu, sehingga ia sama sekali tidak menyangka kalau Rahayu sudah mempersiapkan perlawanan. Lelaki itu menjerit setelah pisau menancap di perutnya yang agak buncit. Ia bingung dan tidak punya keberanian untuk menarik pisau yang tertahan di perutnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rahayu untuk berlari dan meminta pertolongan warga. Namun sebelum usahanya berhasil, langkah Rahayu yang baru mencapai pintu harus berhenti. Pak Rudi dengan meringis-ringis menahan sakit. Ia menarik pisau yang menancap di perutnya. Kemudian ia melemparkannya dengan cara terbalik dan membuat pisau itu tepat mengenai punggung Rahayu. Tangan perempuan itu tidak sempat untuk membuka pintu. Malah tubuhnya melorot jatuh terduduk di lantai. Darah mulai mengalir dari sudut pisau yang menancap di punggungnya yang mulus, yang sudah tidak mengenakan pakaian lagi. Pak Rudi mendekat perutnya yang kini semakin banyak mengeluarkan darah. Ia terus melangkah mendekati Rahayu yang sudah tidak sadarkan diri. Namun setelah ia dekat dengan tubuh Rahayu, pandangan matanya terasa berkunang-kunang. Di depannya terlihat ratusan bintang dan bumi seakan berputar, sehingga ia tidak punya keseimbangan lagi. Pak Rudi juga tak sadarkan diri di dekat Rahayu. Mendengar kegaduhan, Amira dan Jannah yang tengah tertidur di lantai atas menjadi sangat terganggu. Kedua kakak beradik itu turun dan mereka langsung menjerit melihat Rahayu tergeletak di dekat pintu bersama seorang lelaki yang juga dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mama, teriak kedua anak perempuan itu. Mereka mengguncang-guncang tubuh Rahayu yang tetap tidak bergerak. Setelah beberapa kali menggoyangkan tubuh mamahnya yang tetap terdiam, Amira yang lebih tua segera berinisiatif untuk meminta pertolongan tetangganya. "Ada apa, Amira? Kenapa kamu teriak-teriak?" tanya seorang ibu yang kebetulan melihat anak itu. Tolong Mama berdarah dan pingsan," kata Amira memohon. Ibu itu kemudian mengikuti Amira, dan betapa terkejutnya setelah melihat ada dua orang yang tak sadarkan diri dengan darah yang membanjiri lantai. Kemudian ibu itu memutuskan untuk mencari bantuan warga, dan sore itu pun rumah keluarga Bayu dipenuhi kerumunan orang. Dan beberapa orang cepat bertindak untuk membawa kedua korban tusukan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tim medis segera membawa mereka ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan. Namun setelah dicek tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua orang itu hanya mendapatkan luka yang tidak membahayakan nyawa mereka. Setelah beberapa saat kemudian, barulah keduanya sudah dalam keadaan pulih kembali. Kedua orang yang membawa mereka masih menunggu di ruang tunggu hingga seorang perawat mengatakan boleh masuk untuk melihat pasien. Sementara yang dua orang lagi menunggu di tempat di halaman parkir. Dua orang yang memang tetangga dekat Rahayu yang sudah sangat mengenal dengan baik segera bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Rahayu menceritakan semuanya sambil menunjuk Pak Rudi yang berada di ranjang paling ujung. "Sepertinya saya pernah melihat dia," kata salah seorang tetangga Rahayu. "Dia memang datang bersama mertua saya ketika mengabarkan kepergian Mas Bayu." "Oh, jadi dia bermaksud mengambil hak hartanya Bayu yang seharusnya bukan haknya. Dia juga sudah mengancam dan melakukan tidak susila. Itu terbukti saat kami melihat Ibu Rahayu. Maaf, sudah dalam keadaan tanpa baju. Sebaiknya dia kita serahkan saja pada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Coba bayangkan jika semua warga melihat saat itu, mungkin umurnya sudah berakhir. Jangan, Pak, saya kasihan pada anak dan istrinya nanti, dan mudah-mudahan dia menyadari akan kesalahannya. Lagi pula saya tidak mau berurusan dengan polisi, dan pasti mengharuskan saya hadir setiap ada pemeriksaan. Tapi Bu, dia sudah mengancam dan hampir saja membunuh Ibu. Sebaiknya jangan kasih hati pada orang seperti dia." Lelaki tetangga Rahayu dengan geram menuju Pak Rudi yang cengar-cengir menahan sakit di perutnya yang sudah ditutupi perban. Namun lagi-lagi Rahayu menggeleng. Pak Rudi meminta maaf kepada Rahayu atas perbuatannya dan juga mengucapkan terima kasih karena ternyata Rahayu adalah wanita berhati emas yang dengan sangat mudahnya memberikan maaf
dan membebaskan dirinya dari tuntutan jerat hukum. Padahal perbuatan Pak Rudi sudah keterlaluan, ingin menghabisi nyawanya dan memperkosanya. Lelaki itu pulang dengan hati yang lapang. Namun di sepanjang perjalanan, ia masih memikirkan sesuatu yang tadi belum sempat terpikir olehnya. Hampir semalaman, Pak Rudi tidak dapat memejamkan matanya. Pikirannya belum bisa sirna dari bayang-bayang tubuh mulus istri keponakannya itu. Dan bukan cuma itu, rumah mewah serta mobil sedan masih terbayang jelas di pendubuk matanya. Namun untuk melakukan kembali apa yang telah ia perbuat, ia harus berpikir beberapa kali lagi. Sebab demi keamanan lingkungan seputaran warga, terutama Rahayu, Ketua RT, serta akan membangun pos keamanan. Pak Rudi yang sempat mendengar cerita kakaknya tentang Bayu yang bermula dari menjual sate gagak dan bisa kaya dengan cepat, membuat pikirannya terus berkecamuk, berputar-putar dan berandai-andai. Pikiran yang haus akan harta dan kekayaan membuatnya untuk mencoba mengikuti jejak Bayu. Bayu memang terlalu bodoh. Seharusnya ia berhenti berdagang sate gagak itu setelah mendapatkan uang yang cukup banyak dan sebelum ada permintaan dari sang makhluk penguasa tempat itu. Dan dia pasti aman. Dia terlalu terobsesi dengan kemilau harta, sehingga terlalu dalam berkubang di sana. Pak Rudi pun tersenyum sendiri setelah menganggap kalau Bayu ternyata bodoh. Namun untuk bolak-balik kampungnya dengan kampung tempat tinggal Rahayu, di mana terdapat tempat yang bernama hutan kecil atau tembok bata merah yang dihuni makhluk-makhluk penggemar sate gagak cukup jauh. Dan akhirnya ia memilih untuk mencari kontrakan di sekitar tempat terdekat. Hari pertama ia menyusuri daerah mana yang masih terdapat kawanan burung gagak yang ternyata hampir habis terkena perangkap Bayu. Meskipun masih ada, tidaklah terlalu banyak. Namun karena tekadnya sudah bulat, ia pun berusaha menangkap burung-burung itu dengan jaring yang ia letakkan dan diberi makan. Puluhan ekor burung gagak berhasil ia dapatkan untuk hari pertama. Ia menyembelih serta membersihkan burung-burung malang itu untuk persiapan nanti malam. Tak lupa, ia menusuknya berbentuk sate. Pukul 11:30, Pak Rudi yang sudah tertutup jalan kesadarannya keluar mengendap-endap dari rumah kontrakannya yang memang bersebelahan dengan tempat pemakaman umum. Dan tak jauh dari sana, ia melihat sebuah tembok bata merah yang berdiri kokoh mengelilingi sebuah lahan kosong. Pak Rudi sudah tak lagi berpikir tentang apa yang bakal ia temui nanti. Sebab setidaknya ia pernah mendengar cerita tentang aneka macam bentuk makhluk gaib yang ia anggap sebagai gurauan belaka. Terserah apa yang akan muncul nanti, mau kuntilanak merah, hijau, atau jin berkepala gundul atau berbulu lebat, semua sama saja. Kenapa aku harus takut? Gumamnya. Setelah berada di dalam, ia tengok kanan kiri. Hanya kesunyian yang ia rasakan. Tak ada tanda-tanda kalau di tempat itu terdapat makhluk gaib. Pak Rudi segera membakar sate gagak itu, dan bau daging terbakar pun memenuhi tempat itu. Dari atas dahan-dahan pohon, berpuluh-puluh jenis makhluk berbagai bentuk serentak meluncur. Pak Rudi pun teriak lantang untuk menawarkan satenya. Kemudian tak berselang lama, disusul suara-suara makhluk lainnya. Aku hampir ketinggalan. Aku pesan 5. Dan pastikan semua penghuni di sini kebagian. Itu jelas suara Anggada. Matanya tajam mengawasi si penjual sate. Pak Rudi benar-benar sibuk melayani mereka satu persatu. Setelah semua selesai, ia membereskan peralatan dagangnya. Berapa yang kau minta harga 5 tusuk sate? Tanya Anggada. 1 juta saja, jawab Pak Rudi tenang. Semua makhluk membayar sesuai permintaan harga dari Pak Rudi, yang merasa sangat beruntung bisa mendapatkan uang dalam waktu yang sebentar saja. Ia pun pulang ke kontrakannya sambil bersenandung kecil. Untuk malam pertama ini, Pak Rudi boleh berpuas diri dengan hasil yang sungguh menakjubkan. Namun keesokan harinya, ketika ia mencari tempat di mana kawan gagak berada, ia sangat sulit menemukannya. Kalaupun ada, hanyalah beberapa ekor saja. Dan ia merasa rugi jika harus menebar jaring serta memberi umpan. Matahari semakin bersinar terik. Pak Rudi terus berupaya mencari keberadaan burung-burung itu sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan waktu terus bergulir. Ia untung-untungan mendatangi sebuah dataran yang agak tandus. Ia menebar jaringnya dan menaburkan umpan, tak peduli akan dapat atau tidak. Hampir 1 jam ia menunggu. Akhirnya, ada beberapa gagak yang turun mematuki umpan. Disusul berbagai jenis burung ikut menikmati makan sore secara gratis. Pak Rudi merasa kecewa karena hanya mendapat beberapa ekor gagak. Dan untuk menutupi rasa kecewanya, ia membawa semua jenis burung yang kena perangkapnya. Mustahil makhluk itu tahu
kalau aku mencampurnya dengan burung jenis lain, bisik hatinya Pak Rudi. Dan seperti malam kemarin, Pak Rudi pun menggelar dagangannya. Untuk bakaran pertama, ia memilih lebih banyak burung gagak sebagai pemancing agar bau aromanya merebak dan membangkitkan selera makan mereka. Makhluk-makhluk itu pun turun dari pohon-pohon dan berebutan untuk memesan sate. Namun pada bakaran berikutnya, tidak lagi tercium aroma sate gagak, dan itu membuat mereka sangat marah. Kau ingin menipu kami dengan bakaran sate yang bukan burung gagak? Sungguh besar nyalimu manusia, kata Anggada dengan wajah memerah dan siap mencengkeram Pak Rudi. Ampuni saya kesulitan mencari burung gagak. Pak Rudi bersujud di hadapan Anggada agar ia dibebaskan. Kami tidak suka dipermainkan olehmu, hai manusia. Tapi tunggu, sepertinya aku mencium bau darah dalam tubuhmu, seperti bau darahnya si Bayu. Apakah kau masih familinya? Iya benar, Bayu adalah keponakan saya. Mohon bebaskan saya, rengek Pak Rudi yang sudah terlihat sangat ketakutan. Ternyata semua manusia sama saja. Bahkan kau lebih parah, berani menipu kami. Tapi kami tidak akan memangsamu, sebab sebelum ada keterikatan perjanjian. Nah, teman-teman dan anak buahku, apa yang kalian lakukan kepada penipu ini? Belum habis pertanyaan dari Anggada. Bantai, bantai, teriak semua makhluk dengan serempak. Dan tak ayal, tubuh Pak Rudi menjadi bulan-bulanan bak maling yang tertangkap oleh massa. Makhluk-makhluk itu menyeret sambil menginjak-injak tubuh Pak Rudi yang dalam sekejap saja sudah tidak bernyawa. Tubuh Pak Rudi yang nyaris hancur mereka letakkan dekat pintu masuk gerbang tembok bata merah. Dan keesokan paginya, warga digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria yang sontak membuat suasana pagi menjadi gempar. Ada salah seorang yang sempat mengenali wajah Pak Rudi saat ia membawanya ke rumah sakit bersama Rahayu. Rahayu yang mendengar kabar tentang pamannya yang mati mengenaskan pun segera melihat kebenarannya. Ternyata benar, Rahayu mengakui kalau pria itu adalah paman dari suaminya. Namun yang membuatnya heran, mengapa sang paman berada di tempat itu malam-malam? Atau mungkin ia penasaran ingin mengikuti jejak Bayu sebagai penjual sate gagak. Rahayu pulang ke kampung suaminya untuk memberi kabar pada kedua orang tua Bayu yang nanti akan diteruskan pada keluarga Pak Rudi. Aku sama sekali tidak menyangka kalau si Rudi ternyata sudah merencanakan perbuatan jahatnya. Untung kamu selamat, Rahayu. Biarlah urusan Rudi Bapak yang menangani. Nanti Bapak bersama beberapa orang mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara layak. Yang penting kamu jangan bercerita kalau semua karena sate gagak. Bapak akan mengatakan kalau Rudi adalah korban kecelakaan saja. Bapak mertuanya mewanti-wanti agar Rahayu tutup mulut saja. Juga sebaiknya kamu tinggal di kampung sini saja, biar dekat orang tua kamu, dan kami juga bisa memanjakan kedua cucu-cucu kami. Ibu mertuanya pun menyambung. Iya Bu, aku juga maunya begitu. Aku ingin hidup tenang, tanpa bayangan-bayangan makhluk yang sangat mengerikan. Aku akan mengurus penjualan rumah berikut isinya. Dan nanti sebagian dari hasilnya akan saya berikan kepada keluarga Paman Rudi, karena mereka telah kehilangan orang yang mereka sayangi. Ucap Rahayu tentang keinginannya untuk menetap di kampung halamannya. Sebenarnya ia bersedia membagi hak waris Bayu kepada sang paman. Namun sayangnya pamannya punya iktikat tidak baik, hingga terjadi peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.